Jadi sebagai sebuah sistem, Minangkabau sangat lengkap. Ada seorang profesor, Ambo sebutkanlah bukan orang Minang, dosen Ambo dulu Pak Profesor Herman Siombing mengatakan, nilai-nilai filsafat yang ada di Minangkabau luar biasa hebat. Bahkan menurut beliau, Ambo sangat hormat dengan filsafat Minang. Entah ma yang hebat daripada Yunani kuno. Jadi Plato, Aristoteles, ya. Ma yang hebat daripada Minang. Karena sistem awak kau kan tali temali, berjalin berkelindan, pas, sako, pusako, itu terkait seluruh. Iya. Dan sampai turunannya pun diatur. Pada yang ketek-ketek pun sampai cara makan, cara bicara, ya. Cara menyampaikan sesuatu itu diatur dalam adat Minangkabau sedemikian rupa. Capek kaki ringan tangan itu, ya kan ada sambungnya tuh. Nan capek kaki tidak pernah ruang. Ringan tangan tidak pemecah. Dek karena nan capek kaki ringan tangan, makna pitua na lebih agak barik di orang gaya sesuatu untuk akan anelo. Maka cepek kaki ringan tangan. Ketika awak tagak di tepi jalan, ada orang kiak kai mangkek bapaknya. Iya. Tampaknya minta tolong, awak tolong. Berarti awak lah tolong kepada orang yang cepek kaki ringan tangan. Artinya menolong orang kepada buat baik, meringankan kerajo. Meringankan keraja orang. Ya. Kalau keraja orang diringankan, di dalam adat dan sabana adat itu keraja awak barang suelo ringan dek tenalah. Dek kano feedback kalau bahasa kini. Umpan baliknya. Kalau awak mencampak rantiang di jalan, iya. Itu kan cepet tangan. Betul. Tangan. Ya. Dan itu salah satu, katakanlah sebagian ulama mengecek itu nampal yang lemah iman baru. Tapi menurut amak itulah iman yang paling tagak dulu supaya rantiang kayu nangka mengadu orang di jalan kau awak campaan orang naik jalan gitu. Itu kan bahagian dari iman dan sebenarnya. Secara hakikat dulu. Ya. Iko kan paham kita sebagai orang Minang. Mengerti, memahami tanda-tanda alam. Iya. Dan tanda-tanda alam itu umpamanya lah jaleh idangan ke tengahnya. Ya. Itu tidak mungkin orang berpidato siriah dah. Betul. Penyambahannya itu tidak penyambahan siriah, tentu penyambahan kemakan. Jadi itu kan memahami tanda-tanda alam. Cumanya laikah banyak individu kini nan paham je tanda alam tu. Dan kan individu lah secara umum datuk pengulu tu banyak yang tak tentu gitu. Nacok dipakai orang dahulu. Apa tu mak? Nenek mama batu ada halaman. Iya. Nyukuhu ada halaman. Iya. Sebelum naik ke rumah kau? Sebelum naik ke rumahnya ingin memelo anak cucunya di rumah berpakaian supaya sandereh. Jangan tidak sandereh baju. Laki kodek, laki segala macam. Iya. Lepas itu bunyi suara wangku ke dalam mana? Iya. Baiklah kain kau buka itu. Iya. Peloan lah kain. Buka itu. Bukan pintu. Dah. Iya. Kita balik ke cerita kerapatan adat negari. Iya. Pada umumnya, anggota kerapatan adat negari di Sumatera Barat itu hanya nenek mama. Ya. Pada umumnya, naik balai adat itu cuma nenek mama. Ya. Alim ulama di mana duduk? Di mana duduk? Surau. Itu pertanyaan. Ya. Okay. Di mana duduk? Karena cerita ABSBK tadi itu tak selesainya dia nenek mama. Nenek mama itu tagak di pintu adat. Pintu Sara menjadi otoritas ulama.
Ya. Adik bahasa ni syarak, syarak bahasa ni kita boleh syarak mengatur adat memakai. Ya, adat bapaneh syarak balinduang. Jasadnya adat, rohnya itu syarak. Kalau nenek mama di kerapatan adat nagari merasa bahwa ulama tidak penting dalam konteks baradai, ber-ABSBK, itu kan jasad kena napuannya go, jasad kena bakal liarannya go, bangkai sana misalnya. Kamu nak mau mengecek sekali itu, mampu dah tu mengecekan. Ya. Pemegang otoritas syarak yang namanya ulama itu, inyo mesti menjadi tokoh rujukan yang menentukan praktek adat di nagari-nagari. Jadi sebelum nenek mama memiliki otoritas adat tadi, membuat keputusan adat, menjalankan praktek adatnya, harus pastikan ikut sesuai dengan syarak. Syarak malakek ke dirinya. Malakek ke dirinya. Dalam konsep kepemimpinan, ada 3 tungku sejarangan. Alim ulama, nenek mama, cerdik pandai. Itu konsep tuh. Ya. Tapi dalam praktek wak lihat di banyak negari, ini tidak sejarangannya dong. Bajarangannya. Tuh, ulama tadi malu duduk. Jangan-jangan yang pengunjang dia mama pun mempengunjang merendahkan ulama belum. Cerdik pandai. Cerdik pandainya lah hasil di dunia seorang. Iya. Sehingga apa? Nantali 3 sapilin tadi itu tidak bersulai. Nanti 3 tali sapilin itu kan adat syarak dan undang. Iya. Ya. Karena tungkunya bajarangan. Iya. Ya. Tungkunya bajarangan. Tali lah nak 3 sapilin lah. Iya. Ya. Bajarangan. Ya, tadi mah. Jangan kena sika masak nak. Iya. Pariuk saya nak bisa diletakkan. Jangan lupa orang Minang diajari ya, gapo nak buang lama. Cadik nak membuang kawan. Iya. Dak do nan tabuang do nan pakak pelatih badia nan butuh pamui lasong. Iya. Kok ulama wa anggap tak penting. Nampak saja pakai. Dan butuh saja wa ambil. Kok ulama dah diambil. Iya. Duduk balik beko alim ulama nenek mamak cerdik pandai. Duduk sama ranah tagak sama tinggi sesuai dengan tugas fungsi mereka masing-masing. Silahkan ulama dengan otoritas syaraknya bicara. Iya. Ya, silahkan pula pemangku adat menjalankan itu. Karena ini eksekutif sebetulnya. Iya betul. Yang punya kemenakan itu mama. Ya, baik tujuh cerdik pandai. Ya, cerdik pandai memberikan. Apa tugas cerdik pandai itu? Ini tagak lebih susah. Iya. Kok kalamnya menarangan, kok sampingnya melapangan. Situ orang berilmu dan orang kayu. Ya, mangku adat saja kalau nak bitina, nak jalan ada. Jalan tu boleh tapak. Ulama pun yang perlu dibantu orang kayu, ilmu ada. Nah, ilmu ada tapi nak pitih. Pandorongan ada. Pandorongannya tidak badarahnya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau di masyarakat adat ya, termasuk tadi di Minangkabau lah, ini sangat arif sebenarnya jo alam. Bahkan alam itu dianggap sebagai guru. Ya kalau ituannya kan kalau karimbo babungo kayu. Iya betul. Kan lah di apa tertuang dalam filosofi hidup orang Minang begitu. Ketambang babungo ameh, jadi kita tidak terlalu hafal. Iya betul. Tapi memang di bagi masyarakat adat itu ini menjaga keseimbangan antara kehidupan dan keperluan manusia dengan alam itu sendiri. Jadi menjaga titik keseimbangan. Bukan tidak boleh menabang kayu, bukan tidak boleh mengambil hasil tambang begitu ya, atau hasil laut. Tapi kemudian itu diambil memang mempertimbangkan untuk
hidup kini saja gitu ya. Iya, iya. Tapi juga untuk generasi Iya. berikutnya. Kan kekayaan alam itu kan mesti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa yang kita nikmati hari ini itu warisan dari leluhur kita dulu. Termasuk juga diwariskan ke generasi berikutnya gitu. Kalau rumah gadang ya sebagai satu identitas atau simbol sakral lah bagi adat Minangkabau, itu kan kayunya dari rimbo. Iya betul benar. Iya kan? Iya bahkan kayu tunggak dan cik gitu tuh kadang cik batang kayu tuh gitu. Cik batang kayu. Tapi bak orang Minang mengunon kayu di rimbo, bak punya cara mana bang? Bayangkan dalam ini kan dipilih ya. Betul benar. Nggak main tabang saja. Dibawa kapak ditabang, saya enggak itu. Iya. Dipilih ya. Dicari ada tanaman kayu kok yang kue, yang tahan, dan dari segi umurnya lah patut dipanen. Dan kepada dun sanak Saluak dimanapun berada, kami dari Saluak sekali lagi mengatakan tidak mengurangi segetek pun rasa duka yang kita miliki, namun duka kau tidak boleh berlari. Kita harus bangkit bersama balik. Kita cek balik di mana kesalahan kita perbaiki sehingga kita bisa tahu ke depannya bagaimana. Karena satu hal yang harus kita ingat, alam Tangkambang memang menjadi guru. Tapi pertanyaannya, alahkah guru itu yang kita hormati? Alahkah guru itu kita jago seperti kita menjaga guru-guru yang selama kita lihat? Selama kita hanya mengambil ilmunya, kekayaannya, tapi alahkah kita hormati guru kita tuh? Karena selain menghormati, kita harus mewariskan guru kita kepada generasi selanjutnya. Jadi bagi Ambo menjadi Minang itu menjadi orang yang lucu. Dan Ambo suka sesuatu yang membahagia, yang lucu-lucu itu. Tidak ada serius-serius amat lah bicara Minangkabau dan kebudayaan. Karena begitu itu serius, itu kritis itu ya kan hilang. Salah satu ciri seorang itu cerdas, dia lucu. Gitu. Intinya kelucuan tadi itu lahir dari keselesaian mereka dengan dia selesai dengan dia.